Bagaimana jadinya apabila lembaga yang bertugas untuk menjaga keamanan rakyat dari tindakan kriminal justru menyebabkan kriminal itu sendiri? Ini dia 5 skandal terbesar dari Lembaga Keamanan Masyarakat Indonesia, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan share video ini ya Sobat Pintu, and check it out! Skandal Budi Gunawan. Siapa Budi Gunawan? Budi Gunawan adalah kandidat tunggal yang dipilih Presiden Jokowi pada tahun 2015 sebagai Kapolri. Lalu, ada apa dengan Budi Gunawan? Pada 2015 lalu, Budi Gunawan diumumkan oleh KPK sebagai tersangka korupsi saat dirinya menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Polri pada periode 2003 sampai 2006. Dirinya diketahui memiliki kekayaan harta tak bergerak seperti tanah senilai 21 miliar dan kekayaan bersih sebesar 4,6 miliar. Wow! Selain itu, dirinya juga ditangkap atas tuduhan memerintahkan saksi sengketa Pilkada Kota Wiring Barat bersumpah palsu. Atas kasusnya ini, diketahui bahwa sejak 2015, lembaga KPK dan juga Polri itu menjadi renggang dan tidak percaya lagi nih satu sama lain lagi. Namun, fun fact-nya nih Sobat Pintu, dilansir dari Solo Post News, saat ini Budi Gunawan melaporkan kembali nih pimpinan KPK ke Kejaksaan Agung. Laporan ini berisi tudingan menyalahgunakan kewenangan sebagai pimpinan KPK karena menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi. Skandal korupsi Rusdi Harjo. Tak sampai di Budi Gunawan nih, skandal korupsi juga mengenai Kanjeng Pangeran Haryo Rusdi Harjo, seorang mantan kepala Polri yang diduga tersangka korupsi imigrasi ke Dubes Malaysia dengan total sekitar 890 juta rupiah. Namun faktanya nih, Rusdi Harjo itu hanya dihukum selama 1,5 tahun penjara dengan dipotong 6 bulan karena diduga sakit keras. Menurut Humas PT DKI Jakarta, ada nih hal lain yang menyebabkan Rusdi Harjo diperingan hukumannya. Tarif ganda pengurusan dokumen keimigrasian yang menimbulkan korupsi di KBRI Malaysia itu merupakan kebijakan Dubes yang lama. Dengan kata lain nih, Rusdi Harjo itu tidak bersalah dan dia hanya meneruskan kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Skandal KDRT Bribtu FN. Selanjutnya, ada kasus KDRT antara polisi dan juga polwan yang baru-baru ini terjadi. Pasalnya, kejadian ini mengakibatkan seorang polisi wafat dalam kondisi yang sangat mengenaskan, yakni dibakar hidup-hidup. Kejadian ini dilakukan oleh seorang polwan ataupun istri dari polisi korban tersebut yang bernama Bribtu FN. Ia rela membakar hidup-hidup sang suaminya karena diketahui menghabiskan gajinya demi slot judi online. Diketahui juga nih bahwa Bribtu FN dan juga Bribtu RDW itu ternyata sudah memiliki 3 buah hati. Karena emosi dan juga sering menghabiskan uangnya dengan judi online, Bribtu FN akhirnya memborgol tangan sang suami dan akhirnya melemparkan bensin dan membakar sang suami hidup-hidup. Akibatnya, RDW terkena luka bakar hebat sebesar 90%, namun naas, nasibnya wafat saat berada di rumah sakit. Dan saat ini, FN diketahui terkena trauma yang sangat berat atas kejadian ini. 622 kekerasan anggota Polri. Dilansir dari bbc.com, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ataupun Kontras itu menemukan 662 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian dalam setahun terakhir di tahun 2023 lalu. Mereka menyebutkan sebagai kultur kekerasan yang masih kental di jajaran polisian. Sepanjang Juli 2022 sampai Juni 2023, Kontras itu menemukan ada 622 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota Polri. Peristiwa ini juga menimbulkan 187 warga tewas dan 1.363 warga terluka. Mayoritas pelaku di balik peristiwa kekerasan ini berasal dari Satuan Reserse Kriminal yang melibatkan 426 peristiwa kekerasan. Berdasarkan analisa dari Kontras, penggunaan kekuatan dan senjata berlebihan menjadi pokok masalah yang seringkali menimbulkan jatuhnya korban. Kasus
Ferdy Sambo. Sobat Pintu pasti sangat tidak asing dengan kasus ini. Nah, kasus ini menyebabkan kemarahan publik yang begitu besar di tahun 2022. Nah, apa yang terjadi? Nah, di Juli 2022 nih, seorang polisi itu tewas secara misterius, yakni Brigadir J. Ia dikatakan tewas dalam aksi penembakan di rumah dinasnya. Nah, ternyata usut punya usut, motif dibalik pembunuhan ini ternyata terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap istri Ferdy Sambo, yakni Putri Chandrawati. Kronologi kasus yang panjang dan juga berliku ini memakan hingga 7 bulan sejak kejadian penembakan terjadi. Ferdy Sambo kehilangan posisinya sebagai Kadif Propam Polri dan diberhentikan dengan tidak hormat melalui sidang kode etik kepolisian. Sampai saat ini, Sambo diketahui menjalani hukuman penjara seumur hidupnya. Sedangkan Putri itu mendapatkan hukuman penjara selama 10 tahun yang awalnya 20 tahun namun dipangkas. Dan sedangkan Baradae itu dihukum selama 1,5 tahun penjara dan diketahui saat ini sudah bebas dan juga sudah menikah. Nah, itu dia Sobat Pintu 5 skandal terbesar nih yang pernah dilakukan oleh kepolisian Indonesia. Nah, tentu saja nih, kejadian ini menyebabkan kekecewaan yang sangat besar di hati masyarakat, mengingat polisi itu adalah lembaga yang seharusnya menjaga dan juga melindungi masyarakat, namun beberapa kejadian ini justru mereka lah yang menyebabkan kekerasan tersebut. Nah, bagaimana nih pendapat Sobat Pintu atas video ini? Apakah ada juga skandal yang belum disebutkan di video ini? Feel free untuk tulis di kolom komentar di bawah ini ya. And see you di video selanjutnya ya. Bye-bye.